Kalau ada yang masih ingat tahun kemarin, tahun lalu Kang, anak-anak remaja, anak-anak sekami, ada jalan-jalan di rumah-rumah, lalu ada bawa-bawa kapur, dan ada tulis huruf apa di pintu-pintu rumah? Huruf C, huruf M, huruf B, ya toh? Dan itu adalah Christus Benedictus, Allah memberkati, tapi juga mewakili 3 majus, 3 raja dari timur. Siapa-siapa kutik dorang? Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Pesta hari ini memang mengangkat 3 orang ini. Sering disebut 3 raja, tapi juga kadangkala disebut 3 majus, kadang-kadang juga disebut sebagai ahli perbintangan, ahli nujum, ahli langit. Umat sekalian, ibu bapak, mereka ini orang-orang pintar. Dan kalau mereka disebut raja, berarti mereka ini juga orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang hebat. Tapi dalam kepintaran, dalam kekuasaan, dan dalam kehebatan itu, mereka tetaplah orang-orang yang tulus mencari Allah, orang-orang yang tulus mencari terang. Mungkin karena dalam kemewahan dan kemegahan istana, mereka mengalami bahwa ada yang kurang dalam hidupnya, ada yang kosong dalam hidupnya, dalam dirinya. Mungkin di dalam keahlian dan kepintaran mereka, mereka mengalami kebuntuan, kesesatan, dan ketidakmengertian. Mereka ingin mencari sesuatu yang melengkapi dahaga mereka akan pengetahuan, akan kebijaksanaan. Maka mereka datang mencari bintang, mencari terang, mencari Allah. Bagaimana mereka datang mencari terang itu? Mereka dibantu oleh keahlian dan kepintarannya. Semacam lihat-lihat, baca-baca langit, baca-baca bintang. Lalu dengan bantuan keahlian dan kepintaran itu, diceritakan mereka menemukan tempatnya. Saudara-saudari, hari ini adalah juga hari anak misioner. Saya ingin berbicara khusus bagi anak-anak misioner di paroki ini. Belajar, sekolah, kalau ada PR, buat PR, baca buku supaya pinter, supaya menjadi ahli nanti. Kepintaran, keterampilan, dan keahlian akan sangat membantu kita menemukan terang, akan membantu kita untuk menemukan hasil, akan membantu kita menemukan masa depan yang cerah, akan membantu kita untuk menemukan sukses, menemukan Tuhan, menemukan yang sejati. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak buat PR, banyak membaca, pasti sukses. Banyak bermain, banyak foya-foya, banyak melawang-melawang orang tua, melawang-melawang guru, itu jauh dari sukses, jauh dari masa depan yang baik, jauh dari masa depan yang cerah. Hal kedua yang bagus untuk diangkat dalam lagu puji syukur nomor 460 ayat yang keempat, kita menyanyi begini:
Para majus datang untuk menyembah sang bayi di palungan sang penebus. Tahu tuh lagu tuh? Apa dia punya berikut? Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, pakan mas kemenyan dan mur, ya Tuhanku. Apa cerita dari lagu itu? Para majus datang untuk menyembah sang bayi di palungan, sang penebus. Dari mana? Dari timur jauh datang ke Betlehem. Para majus ini, para raja ini telah menempuh satu perjalanan panjang dari timur dan jauh untuk bertemu terang, untuk bertemu sang bayi. Saudara-saudari, perjalanan kita pun jauh, bisa membosankan, bisa melelahkan, tapi jangan menyerah. Kita harus terus mencari Tuhan di dalam kehidupan ini. Perjalanan mencari Tuhan adalah petualangan yang mengagumkan. Kalau jatuh, bangun lagi, bangkit lagi. Kalau lelah, istirahat dan jalan lagi. Kalau terantuk batu di dalam perjalanan, mungkin kita terluka, kita periksa, kita obati, kita plester, kita istirahat, sembahyang kepada Tuhan, tapi habis itu lanjutkan perjalanan kita. Jangan diam-diam saja, jangan masa bodoh, dan jangan terpuruk dalam satu keadaan tertentu. Hidup harus terus dilanjutkan. Perjalanan mencari Tuhan adalah perjalanan yang mengagumkan. Hal ketiga, kita dengar masih di lagu tadi, dan mempersembahkan apa enggak? Mas kemenyan dan mur, ya Tuhanku. Itulah persembahan dari 3 majus, emas, kemenyan dan mur. Pada zaman mereka, emas, kemenyan dan mur adalah barang-barang berharga dan sangat bernilai tinggi. Apa artinya? Artinya para raja ini, para majus ini mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari mereka, yang bernilai, yang berharga tinggi. Mungkin untuk kita di zaman ini, hal-hal itu yang bernilai, itu yang berharga, bisa berarti derma atau uang, tapi terutama bisa berarti juga anak-anak kita mungkin yang kita relakan untuk masuk biara, masuk seminari, kita persembahkan. Bisa juga berarti diri kita sendiri yang kita bawa kepada Tuhan, yang kita persembahkan, mungkin dengan tenaga, dengan waktu, dengan pemikiran, dengan memimpin kelompok sekami, kelompok OMK, kelompok kaum Bapa Katolik, kelompok WKRI, dengan memimpin kelompok wilayah rohani, memimpin umat, dengan memimpin ibadah dan rupa-rupa pelayanan lainnya. Itulah persembahan bagi Tuhan, yaitu dengan satu pekerjaan melayani Tuhan. Hal keempat, tadi disebut terang. Bayi itu adalah lambang dari terang, tapi bintang juga yang tampak di atasnya adalah lambang simbol dari terang. Yang menarik adalah para majus ditarik oleh terang itu. Mereka ditarik oleh terang untuk datang. Dalam kebuntuan, dalam kekosongan mereka. Jadi jangan lihat orang yang punya kekuasaan atau raja-raja, punya kekayaan,
mereka sudah bahagia. Belum tentu. Jangan pikir orang yang punya pangkat tinggi, punya kekuasaan, punya banyak kepemilikan, mereka sudah tenang, sudah penuh, sudah bahagia. Belum tentu. Banyak juga, dan itu diwakili oleh raja-raja di sini. Oleh karena kekosongan, oleh karena kebuntuan, mereka ingin memenuhi kekosongan itu. Ketika mereka melihat terang, mereka tertarik untuk pergi ke sana. Pada saat melihat terang yang disimbolkan oleh bintang, para majus ini, para raja ini, orang-orang besar dan hebat ini melahirkan harapan di dalam hidupnya. Saudara-saudari, apapun yang terjadi, jangan kehilangan harapan. Dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, nyalakanlah lilin. Mungkin nyalanya kecil, terangnya kecil, tapi hal itu cukup untuk memberi kita harapan. Di dalam kegelapan hidup kita, seringkali orang suka mencari kesalahan, menyalahkan diri sendiri atau juga menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Jangan demikian. Adalah lebih baik menyalakan terang daripada mengutuk kegelapan. Tadi malam saya telepon pembina sekami, anak-anak kenal atau sebut Kak Ita, kasih tahu, meminta supaya anak-anak sekami remaja boleh ada dalam misa ini melayani umat. Lewat liturgi hari ini, dan syukur ada dapat beberapa remaja yang sekarang ada di gereja ini bersama beberapa pembina sekami, supaya Hari Anak Misioner sungguh disimbolkan tapi juga sungguh dirayakan oleh kehadiran anak-anak misioner. Apa maksud saya adalah saya ingin menyalakan lilin, menyalakan terang, menyalakan harapan bagi anak-anak bahwa nanti di tahun 2021 ini kita akan bertemu di gereja lagi. Niscaya kalau pandemi sudah selesai, pandemi sudah kita atasi, kita boleh berkumpul lagi sebagai putra-putri, anak-anak serikat kepausan anak misioner. Akhirnya, tadi dikatakan dalam Injil, para majus sesudah bertemu dengan sang bayi, singkat sekali pertemuannya, tapi itu cukup memberi mereka harapan dan kekuatan. Dan mereka pulang ke rumahnya, ke tempat asalnya, ke hidup hari-harinya, ke keseharian mereka. Tapi dikatakan oleh penulis Injil, lewat jalan lain. Saudara-saudari, ini boleh menjadi pesan penting bagi kita juga. Menatap tahun 2021. Apa revolusi hidup kita? Apa yang kita mau ubah? Kalau dulu kita jalan begini, sekarang kita mau jalan lain. Apa kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku, ucapan-ucapan yang tidak baik yang kita mau rubah di tahun 2021? Semoga Tuhan memampukan kita. Marilah sekarang kita berdiri.